Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, Bapak dari Kementerian, pimpin Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya. Pertama, saya ingin menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Lulu Hamidah tadi itu, ya, bahwa kebijakan yang kita buat itu harus berbasis riset. Kebijakan-kebijakan termasuk undang-undang yang kita susun ini harus berbasis riset, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, yang kedua, saya mulai dengan premis bahwa panjang pantai kita ini sudah disebut berkilo-kilometer. Hasil tangkap kita begitu banyak. Tetapi ketika kita berbicara tentang daya saing produk perikanan kita masih kalah dengan negara tetangga-tetangga kita. Nah, ini kan harus yang menjadi pertanyaan kita untuk kita membuat regulasinya agar produksinya hebat, daya saingnya juga hebat, dan nelayannya sejahtera. Pak Sekjen kemarin sudah ketika dengan menteri yang lain di bidang ketahanan pangan ini, kita sudah menyampaikan bahwa semua anggaran, semua program harus acuannya adalah meningkatnya nilai tukar. Kalau di pertanian, itu nilai tukar pertanian. Kalau di perikanan, tentu nilai tukar nelayan. Dan ini sudah disepakati antara Menteri Keuangan dengan Komisi 11 yang menangani tentang penyusunan APBN ini. Acuannya adalah meningkatnya nilai tukar nelayan. Itu artinya bahwa ya, semua program, semua anggaran yang kita kucurkan dalam APBN itu harus bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Itu poinnya, ya. Dan ini kan amanat dari konstitusi kita, bahwa para pendiri bangsa ini sudah menetapkan bahwa negara Indonesia ini mengambil prinsip negara kesejahteraan. Itulah kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu antara sila yang satu dengan sila yang lain tidak ada jedahnya kecuali sila kelima. Setelah sila keempat kemudian serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah penegasan bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan. Karenanya dari poin-poin yang Bapak sampaikan tadi itu tentang muatan utama dari undang-undang revisi undang-undang ini, menurut saya ini undang-undang masih terlalu berorientasi produksi, ya, belum berorientasi kesejahteraan. Kita masih bicara tentang berapa produksi kita, bagaimana begini. Yang menjadi soal adalah bagaimana produksi itu, ya, bisa membuat nelayan kita sejahtera. Untuk apa kita kemudian produksi tapi ketika pasca panen harga turun? Ketika misalnya musim, kalau kita menggunakan istilah-istilah tradisional itu, kalau misalnya terang bulan, ya, beda harganya dengan waktu bulan, ya, bulan gelap misalnya begitu. Saya tidak mengerti bahasa itu, bahasa kami begitu, ya, ungkap bulan sama mengas bulan katanya itu harganya berbeda. Nah, bagaimana kita membuat kebijakan itu agar ada proses olahan produk atau mekanisme yang kita buat di perikanan ini agar stabilitas harga itu jangan sampai ketika misalnya panennya melimpah, harga kemudian diserahkan ke pasar, kasihan nelayan kita. Jadi poinnya itu. Nah, yang berikutnya adalah soal bagaimana posisi undang-undang RUU perikanan ini. Sementara saat ini kita sedang membahas omnibus itu. Ya, nah kan banyak ini. Mungkin ini sebabnya kenapa ini ditarik, menunggu itu selesai. Catatan yang ada dari kami dari dalam yang ada di omnibus itu adalah tidak adanya pengertian tentang nelayan kecil. Tidak ada batasan-batasan tentang tonase.
Nah, jangan sampai kita mengadu antara nelayan kecil yang menurut kita itu nelayan kecil karena tidak ada pengertian yang jelas, kita berikan setara dengan nelayan-nelayan besar. Ini kan kita mengadu nelayan kita baik yang kecil maupun yang besar itu di laut. Ya kalau misalnya nelayan yang kecil itu tanpa modal yang kuat, terus kita biarkan dia bersaing tanpa ada pembatasan, misalnya di tengah laut, ya kacau Pak. Tetap nelayan kecil itu akan kalah dengan itu. Nah, terus yang berikutnya di Omnibus Law itu jangan sampai kita berusaha ingin menarik investasi tapi merusak ekosistem. Karena izin-izin ini sudah pada zamannya keluar ini, disederhanakan segala macam. Dibuat satu pintu, tidak ada lagi kewenangan pemerintah daerah. Ini perlu menjadi catatan kita. Saran saya, Pak Sekjen, adalah apa yang dibuang di Omnibus Law, apa yang tidak diperhatikan di Omnibus Law itu, sepanjang masih bisa kita mengatur, kita atur baik-baik nanti setelah Omnibus Law itu, dan kemudian kita atur di revisi Undang-Undang Perikanan ini. Nah, berikutnya kembali kepada kesejahteraan, saya mengambil satu contoh Pak, ya. Perubahan kebijakan dari Menteri Susi tidak boleh ekspor lobster. Ya, kemudian oleh Menteri sekarang Pak Edi diizinkan. Saya langsung mengambil posisi Pak. Ya, di mana posisi nelayan dalam kedua kebijakan itu? Ya, ketika itu dibuka, Pak, ketika kebijakan Menteri Susi dilarang, maka posisi nelayan kita itu ada di penjara. Di kampung saya Pak, ini baru pulang Pak Menteri ini dari Lunyuk, Sumbawa ini, dari Lunyuk, Labangka sampai Empang itu ada 1000 nelayan yang kemudian dalam penjara ketika kebijakan ini dilarang. Nah, hari ini ketika dibuka, mereka kemudian bergairah. Tetapi dalam gairahnya itu bagaimana kondisi mereka? Sekedar untuk nangkap saja Pak, mereka tidak punya speedboat, mereka tidak punya perahu-perahu. Sementara kan posisinya ini di tengah. Kerambanya pun bekas semen Pak, bekas karung semen. Nah, jangan sampai perubahan kebijakan ini baru keluar penjara kemudian bisa bersegera mereka bisa itu, mereka tidak punya alat tangkap untuk itu. Apa dampaknya? Dampaknya mereka kemudian bernegosiasi dengan pemilik-pemilik perusahaan. Ya, kemudian dibantu alat tangkap, dibantu kerambah, dibantu segala macam. Apa dampaknya? Harganya turun. Dihitung itu, ya dihitung. Nah, karenanya Pak, kalau kita bicara tentang nilai tukar nelayan kita, karena harga itu di bidang lain, di kementerian lain, tolong mari kita jaga nelayan kita, mari kita bantu nelayan kita ini pada sektor produksinya. Kita bantu kapal untuk mengambil bibit benih itu, ya kita perbaiki kerambanya. Nah, kalau mereka bisa mendapatkan yang bagus, benih itu bagus Pak, insya Allah mereka punya daulat atas harga lobsternya. Ini satu contoh komoditas, ya, belum kita bicara komoditas-komoditas yang lain. Nah, jadi saya itu saja Pak, orientasi dari yang Bapak sampaikan ini masih orientasinya produksi, tolong dirubah menjadi orientasinya kesejahteraan sesuai dengan arahan kita bahwa nilai tukar nelayan itu harus diprioritaskan di dalam penyusunan APBN 2021. Karenanya ya, nanti dalam penyusunan APBN 2021 itu tidak boleh lagi kita copy paste 2020 ke bawah, karena sudah tidak cocok. Orientasinya produksi, kita rubah menjadi orientasinya adalah kesejahteraan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, izin melanjutkan. Silakan Pak Juan. Soal izin tadi. Silakan. Tadi saya tidak terlalu dalam, saya angkat soal lobster ini. Soal izin, saya ingin sampaikan contoh kasus di lobster nih Pak. Ya. Terjadi keributan di tingkat nasional itu betapa mudahnya para investor itu mendapatkan izin. Tetapi pada saat yang sama, nelayan kita itu betapa ribetnya untuk mendapatkan izin tangkap dan wilayah tangkapnya. Ya. Susah Pak dapat izin wilayah tangkap dari nelayan kita ini. Ya. Nelayan ngirim sendiri datanya ke provinsi lagi, karena tidak ada lagi kewenangan di kabupaten. Di provinsi kemudian turun tim verifikasi, ya kan? Baru kemudian diajukan ke pusat, baru turun lagi. Ya, mereka untuk nangkap saja susah Pak.
Nah, jadi itu contoh kasus Pak, tadi teman-teman mengangkat bagaimana sistemnya. Nah, undang-undang ini harus bisa menjamin itu, jangan sampai kemudian investor ini begitu mudah dia mendapatkan izin, tetapi tingkat nelayan-nelayan kita itu untuk sekedar menangkap di samping rumahnya itu sangat sulit. Terima kasih Pak Ketua.